Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tadi ada makhluk wujud merah, utusan Lucifer. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Suara angin malam berbisik di balik tirai langit, membawa kabar dari alam yang tak kasat mata. Dalam liputan semalam, terekam satu momen yang mengguncang batin para penonton setia. Syekh Athaillah, sosok yang selama ini dikenal dengan ketenangan luar biasa, dengan pandangan mata tajam menembus dimensi gaib, dan tutur kata yang selalu teguh, tiba-tiba tampak begitu ganjil. Apakah kalian juga melihatnya? Tubuh beliau duduk, namun jiwanya seakan tak sepenuhnya hadir. Saat berdialog dengan Wagra Direksa di Kusuma, ayahanda dari Pangeran Lodaya, suara beliau terdengar pelan, nyaris terbata-bata. Tatapannya sesekali kosong, seperti menembus dinding yang tak kasat mata. Padahal baru minggu lalu, beliau berbincang hangat dengan sosok yang sama di rumah syiar. Ada apa sebenarnya? Apakah Syekh Athaillah sedang menghadapi tekanan besar yang tak kita lihat? Anda ini siapa? Awak lupa dengan saya. Belum, baru pertama kita ketemu. Saya berjumpa di kediaman awak. Berjumpa di kediaman awak. Iya. Masih ada? Di rumah syiar. Hah? Anda rupanya. Ada apa Anda mencari saya di tempat ini? Macam mana perkara putraku? Putra Anda siapa? Lelaroga. Wah, saya belum pernah berjumpa itu. Kenapa? Lalaroga. Saya sudah lama belum berjumpa dengan Lalaroga. Saya sudah lama belum berjumpa dengan Lalaroga. Sebelum kita menyingkap misteri ini lebih dalam, mohon sahabat sekalian menekan tombol like, share, dan subscribe, agar kami terus bersemangat menyampaikan kisah-kisah gaib dan spiritual dari dunia syiar dalam gelap. Dan tak lupa, kami mohon restu dan izin kepada seluruh tim syiar dalam gelap, khususnya Ustadz Hakim Bawaziar, agar kisah ini menjadi pelajaran, hikmah, dan peringatan spiritual bagi kita semua. Lalaroga. Saya sudah lama belum berjumpa dengan Lalaroga. Beberapa jam sebelum momen ganjil itu terjadi, Syekh Athaillah sempat tak sadarkan diri. Menurut kabar dari beliau, malam itu datang makhluk merah, tinggi besar, bermata menyala, dan berselubung kabut panas. Ia adalah utusan langsung dari Lucifer. Tak banyak yang tahu isi percakapan mereka. Yang jelas, makhluk itu tidak datang untuk berteman. Dialog antara keduanya sangat intens, berdurasi lebih dari 1 jam dalam waktu manusia. Namun menurut dimensi mereka, itu adalah dialog lintas waktu, menembus tabir masa depan dan masa lalu. Apakah ancaman itu menyentuh batin Syekh Athaillah? Tadi ada makhluk berwujud merah datang. Kita ngobrol sama utusan Lucifer. Dan bukan hanya itu. Dalam pekan yang sama, ada 3 percobaan pemanggilan paksa terhadap ruh beliau dari kelompok Gailen yang berafiliasi dengan entitas hitam. Ada juga percobaan pengalihan mimpi, yang membuat Syekh Athaillah beberapa kali tidur sambil berzikir keras, menahan serangan ilusi dalam bentuk mimpi palsu yang dilancarkan oleh para jin yang telah berbaiat kepada Lucifer. Belum lagi tekanan yang datang dari dimensi-dimensi tua mereka yang tidak senang dengan kemajuan syiar yang dilakukan oleh Syekh Athaillah. Ini kalau losan ke beta, eta sujak kona, digajikan atuh sujak. Hah, ngesu barang lah sujak, orang mah gampang. Maka ketika beliau duduk di hadapan Wagra Direksa, kita semua melihat bukan hanya tubuh seorang wali, tapi juga beban semesta yang ditumpukan di pundaknya. Ia harus menyeimbangkan antara terang dan gelap, antara kekuatan dan kelembutan, antara diplomasi dan perang gaib yang tak terlihat. Dan malam itu, terlihat jelas, batin beliau sedang diguncang. Lalaroga.
saya sudah lama belum berjumpa dengan Lala Roga. Namun, apakah ini tanda beliau mulai goyah? Tidak, sama sekali tidak. Syekh Athaillah adalah utusan cahaya, seorang penempuh jalur sunyi. Dalam kesunyian itulah beliau berjuang, sendiri, tanpa mengeluh. Yang kita saksikan malam itu bukanlah kelemahan, tapi refleksi dari perang batin yang dalam. Sebagai umat yang menyaksikan perjuangan beliau, kita hanya bisa berdoa, "Ya Allah, kuatkan hamba-Mu ini, yang membawa syiar dalam gelap, yang menanggung luka demi umat, yang menjawab tantangan jin, syaitan, dan para gailen hanya dengan keteguhan hati." Dan kepada kalian, para makhluk gaib yang masih ingin menekan Syekh Athaillah, ketahuilah, sekalipun beliau bungkam, diam, dan nampak lelah, itu bukan tanda beliau kalah. Itu adalah saat beliau tengah menajamkan keyakinan, sebelum cahaya menghantam gelap dengan penuh keberanian. Jangan pernah mengira seorang pejuang sunyi telah lelah, hanya karena ia terdiam. Karena bisa jadi, diam itu adalah awal dari badai yang akan membebaskan umat. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kisah-kisah seperti ini tidak ketinggalan. Jangan lupa tingkatkan iman, ilmu dan amal kita.